sekarang saya akan menunggu busnya untuk datang ke sini. Tapi saya lebih baik sana ya teman-temannya seharusnya ya, supaya lebih tahu kalian teman-teman untuk rutenya. Tapi tadi abang-abang tadi itu menyarankan saya untuk sini teman-temannya. Untuk unitnya ada berapa bus Pak ya? Kalau ini sih 6, tapi yang baru terrealisasi baru hari ini sih 2. Oh 2. Insya Allah semakin ntar mungkin besok-besok bisa tambah. Ya, bisa tambah. Ini dari operator apa Pak Maesari? Ini udah langsung dari TJ kita. Oh dari TJ. Jakarta. Oke, ini komplek Polri ya. Jalan ini masih luas lagi teman-temannya. Sana Keragunan ya. Oke, biasanya kalau sore hari ini macet teman-teman, apalagi yang sebelah sana ya, macet. Jadi untuk di Jalan Walter Mangsid ini enggak semuanya kabelnya ditanam ya. Pak, terima kasih Pak. Sampai jumpa lagi Pak. Ya, siap. Hati-hati. Oke. Oke, semangat Pak. Pak. Ya, bikin itu Pak. Semangat Pak. Jadi kalian bisa lihat sini teman-temannya, jangan buru-buru masuk biar kalian tidak salah jalur. Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Oke, jadi kali ini sekarang saya akan mencoba untuk bus koridor 7 ya, 7Q. Nah, ini adalah koridor baru dari PGC ke arah Blok M. Jadi ini adalah via dari bawah ya, dari sisi jalan Walter Mangsid ini, atau tidak melewati jalur bus yang di koridor 13 teman-teman. Jadi yang ke arah Blok M sekarang yang melewati atas adalah 7B ya. Jadi sekarang ini mungkin 7Q ini adalah untuk mengganti dari 7B yang biasanya lewat dari bawah teman-teman, jika dari Kampung Rambutan ke arah Blok M. Jadi mari ikutin perjalanan saya teman-teman. Untuk ini busnya beroperasi setiap hari teman-teman ya, dari jam 5 sampai jam 10 teman-teman, 10 malam ya. Oke, jadi mari ikutin perjalanan saya dengan trip dengan bus 7Q. Oke, kita akan melihat gimana tampilan busnya ya. Ini saya sekarang berada di sisi Jalan Dewi Sartika, Cililitan, Jakarta Timur ya, Kecamatan Kramajati. Oke, nah beginilah sekarang untuk arus lalu lintas sekarang. Ini jam 11.38. Saya tepatnya di dekat dari Lawson, PGC, dan juga Five Hotel dan juga McDonald ya. Pokoknya ini adalah pusat grosir Cililitan, tapi beragam-ragam yang ada di sini teman-teman. Dari sini kita bisa ke kawasan kuliner, Halte Wak ya. Pokoknya banyak kuliner situ, dan juga bisa pesan tiket kereta tiket ke bandara ya, melalui menggunakan bus bandara Soekarno Hatta ya. Oke. Jadi tidak jauh teman-teman, kalian jalan kaki sini karena akan menemukan loket untuk tiket bus ke arah bandara ya. Nah, dari sini ke sana nanti ada tulisan teman-temannya, tiket bus Bandara Soekarno Hatta. Oke. Jadi saya akan coba naik di bus stop ini teman-temannya. Sana ada bus stop, bisa untuk menaikkan bus ke Jakarta ya. Jadi ini saya masih mencoba teman-teman untuk titik penaikannya ya. Jadi semoga benar teman-teman, busnya lewat dari sini. Nah, jika kalian teman-teman mau naik mikrotrans, silakan kalian jalan dari sini teman-temannya.
sampai ke tengah sana yang ada gate tap out ya, Transjakarta 5C. Jadi untuk jalan menggunakan bus Transjakarta kalian harus masuk di halte PGC 2 ya. Oke. Jadi untuk yang sisi situ itu hanya tap out aja teman-temannya untuk bus 5C. Dan kalian juga bisa naik untuk angkot Mikrotrans ya yang gratis. Nah ini dari tengah teman-temannya atau dari belakang. Jadi kalau kalian mau naik dari tengah ya yang ada gate tap out ya. Beginilah situasi sekarang. Tadi baru saja hujan mengguyur ya. Nah kita bisa lihat untuk jalannya basah. Di depan situ ada bus stop ya. Jadi saya akan coba naik busnya dari sini teman-teman. Biasanya sini banyak ya untuk motor parkir, sekarang lagi dikit teman-teman. Kalau sore biasanya mungkin banyak ya, karena banyak orang yang kulineran. Sini ada parkir liar ya teman-teman ya. Makanya orang bisa parkir di dekat trotoar ini teman-teman. Jadi itu adalah liar ya teman-teman ya, karena menutupin badan jalan ya. Nah ini adalah trotoar peninggalan dari zaman Ahok. Sekarang sudah kayak gini teman-temannya, tidak terawat. Semoga ini akan direvitalisasi atau ditata ulang atau dibuatkan ulang ya. Sama di sana banyak yang pecah-pecah teman-teman. Kalau saya menunjukkan maka kalian akan melihatkannya untuk banyak yang pecah-pecah untuk guiding blocknya atau guiding blocknya. Dan juga trotoarnya sudah hampir tidak layak lagi ya. Oke, jadi mari kita tunggu untuk bus 7Q-nya supaya menghemat memori ya. Oke, jadi saya mau cerita dikit teman-teman ya. Oh, ada musik ya. Saya akan cerita dikit. Jadi untuk 7B sekarang dia tidak melewati dari bawah lagi ya, melainkan lewat dari atas. Misalnya teman-teman dari Mampang Perapatan dia langsung ke bawah ya, ke underpass teman-temannya, ke underpass baru belok dia ke arah Tendian, baru naik ke atas teman-temannya dan turun berakhir di Tirta Yasa. Oke, baru Kejaksaan Agung, baru ke terminal Blok M ya. Dia tidak melewati bawah lagi. Saya berharap untuk rute bus Transjakarta tidak hanya mengisi untuk rute yang sudah ada ya, melainkan mengisi daerah-daerah yang belum dijangkau oleh bus ya. Saya berharap seperti itu biar semua terjangkau oleh transportasi teman-teman. Jangan yang sudah ada dibuat lagi dengan modifikasi kayak rute gitu ya teman-teman ya. Jadi memang untuk bus 7 ini teman-teman ini banyak ya untuk penumpangnya ya. Jadi mungkin itulah untuk upaya mereka untuk mengurai kepadatan penumpang. Tapi yang saya harap semoga untuk transportasinya ditambah ya teman-teman armadanya ya. Kedatangannya jangan lama-lama supaya penumpang puas. Oke, jadi teman-teman untuk abang supirnya tadi bingung ya untuk titik awalnya di mana. Dia bilang seberang aja karena ini masih awal, dia masih bingung titik awalnya di mana ya. Jadi sebenarnya untuk apa bisa di jalan Majen Sutoyo teman-temannya, saya lupa namanya, nanti saya akan cantumkan ya. Jadi saya disarankan untuk naik di situ ya teman-temannya. Jadi saya terpaksa untuk menyeberang jalan. Nah, kita harus hati-hati ya. Oke, sekarang saya akan nyebrang. Nanti dulu ya kita ngambil momen yang lebih sepi dulu baru kita nyebrang. Oke, ini sepi, kita langsung nyebrang ya. Oke, jangan nabrak. Oke, mantap ya. Ada juga orang kayak gitu langsung nabrak teman-teman ya. Oke, kita dulu ya. Kita tunggu baru kita nyebrang sini. Oke, bahaya berlalu ya. Oke, tadi saya disarankan oleh abang-abang yang bus 7Q kita naiknya di sini teman-teman ya. Jadi untuk titik awalnya abang supirnya belum tahu teman-teman untuk 7Q yang ke arah Blok M. Jadi busnya tadi digunakan bus low deck ya, tidak bus yang tinggi kayak gitu.
Tadi di sana ada orang teman-teman yang mau ke rambutan, tapi dia bingung-bingung ya mau beli kartu gitu ya. Tapi saya sarankan dia mendingan beli kartu naik Transjakarta aja ya, lebih enak ya. Jadi sekarang saya akan menunggu busnya untuk datang sini. Tapi saya lebih baik sana ya teman-temannya seharusnya ya, supaya lebih tahu kalian teman-teman untuk rutenya. Tapi tadi abang-abang tadi itu menyarankan saya untuk sini teman-temannya. Jadi untuk titik akhirnya di sini ya. Tadi saya hasil wawancara saya kepada supirnya. Saya kira titik awalnya di sini teman-teman. Jadi kita muter dulu ke arah BKN teman-teman ya. Jadi sebenarnya dekat dari PGC ini ada nama masjid apa teman-teman, saya lupa. Sana juga bisa naik teman-temannya, masjid pokoknya lupa ya teman-teman, saya tidak tahu karena saya bukan yang beragama Islam ya, jadi saya tidak sholat di situ. Oke, jadi beginilah untuk pemandangan di jalan Dewi Sartika ya. Jadi kita tunggu dulu busnya. Oke, jadi titik yang di Jalan Majen Sutoyo itu adalah Masjid Al-Taufik ya. Baru dia muter ke arah BKN, baru kesini lagi teman-teman. Tapi tadi pas saya ke sana, saya disarankan untuk naik ke sini karena dia belum tahu titik awalnya di mana. Ya. Tadi pas saja teman-teman, saya di sana tidak sempat untuk membuka HP saya karena tiba-tiba busnya sudah tersedia di sana ya. Jadi saya hanya memberi pertanyaan atau menanyakan kepada tugas busnya, tidak merekam video ya. Jadi buat kalian yang dari PGC, kalian bisa ke arah Blok M di sini teman-teman ya, naik 7B maupun juga 7Q. Oke. 7B itu adalah rute ke arah rambutan Blok M ya. Jadi kalau di Dewi Sartika sini sebelah saya diri ini adalah ke arah Blok M ya. Kalau di sana itu ke arah rambutan. Nah itu namanya ini adalah bus stop PGC ya. Nah ini PGC, itu ada Five Hotel, Lawson, dan juga kalian bisa pesan tiket dari lorong situ teman-temannya, dekat Lawson. Ada lorong situ sampai ke arah halte Walk ya. Tapi tidak sampai halte Walk, tapi dia di ujung situ teman-teman, di awal ya, tidak ujung banget. Kalau kalian mau ke PGC 2, halte PGC 2 naik bus koridor 10, kalian bisa lewat dari situ teman-teman, lorong itu. Jalan terus ke arah halte Walk. Nanti kalian bisa lihat teman-temannya ada aktivitas di sana. Ada alat tap, ada apa gitu, ada loket, ada macam-macam orang berkumpul. Nah, situlah teman-temannya untuk halte PGC 2 sebelah kiri ya. Seperti saya bilang tadi, buat kalian yang mau ke bandara, kalian bisa pesan tiket di situ teman-teman. Naik bus ya. Harganya 80.000. Itu ke arah Bandara Soekarno-Hatta, bukan Bandara Halim ya. Abang-abang tadi di mana teman-teman? Tadi dia mau ke rambutan ya, tapi dia bingung karena dia tidak mempunyai kartu dan dia juga bukan orang Jakarta ya. Jadi dia masih mikir-mikir. Jadi saya jelasin tadi teman-teman, ini bisa untuk tol, bisa untuk parkir, bisa untuk apa gitu ya. Jadi kegunaannya, manfaatnya bukan hanya untuk transportasi saja, melainkan berbagai macam yang bisa ya teman-teman. Nah, untuk yang ini adalah untuk penaikan bus ya, bus Transjakarta. Sementara di sana itu adalah untuk Mikrotrans 43 ya, yang ke arah Tongtek. Kalian juga bisa teman-teman dari sana, dari bus stop itu, untuk nyambung ke stasiun Duren Kalibata. Oke. Jadi saya berharap semoga suara saya kedengaran ya, karena ini di pinggir jalan suaranya sangat bising sekali ya. Oke. Tadi saya sudah memperkenalkan untuk apa ini, grosir ini ya, atau PGC, Pusat Grosir Cililitan ini. Ini tempat macam-macam jualan ya. Ada baju, ada aksesoris HP, ada HP, pokoknya macam-macam ya, ada baju, pokoknya banyak teman-teman, lengkap. Ada kuliner di halte Walk ya, banyak ya. Kalian bisa jalan-jalan bareng keluarga di situ. Nah, biasanya teman-teman di sini banyak parkir liar ya.
kalau sore hari. Sama situ teman-teman di Indomaret itu ada penjaganya. Ya itu tidak resmi ya. Oke, ini bus 7B karena tadi yang saya tanyakan tidak bus tinggi ini gini teman-teman ya. Ini bus 7B tapi kayaknya tidak melayani ya. Kita lihat dulu. Oh, melayanin, aktif ya. Jadi dia sekarang ke Blok M. Nah, buat kalian naiknya di sini saja. Saya tidak naik ini ya. Sebenarnya sama-sama ke Blok M, tapi saya akan mencoba rute baru ya. Rute baru 7Q itu ke arah Blok M juga, jalur 2 ya. Saya tidak naik ini, saya naik 7Q ya, yang ke arah Blok M. Itu adalah rute baru yang perdana operasi pada tanggal 26 ini atau hari Senin ya. Hari Senin Desember ini ya, 2022. Nanti saya akan update lagi untuk titik awal dari bus 7Q ya. Tadi saya tanya untuk supirnya, sekali lagi saya ulang lagi ya perkataan saya ya. Tadi saya tanya untuk supirnya, dia masih bingung untuk penaikan di mana. Karena tadi saya coba naik sana tidak boleh ya. Dia takut ditegur oleh atasannya gitu atau manajemennya. Ini ada tempat latihan mobil ya. Kalian kalau mau berlatih untuk mengemudi silakan bisa sini. Tadi saya sudah sempat membilang teman-teman, menjelaskan ini adalah trotoar pada zaman Ahok ya. Kata siapa Ahok gak pernah untuk membenahi trotoar. Ini adalah salah satu contoh dari proyek Ahok ya. Sekarang sudah kayak gini nasibnya, sudah rusak ya. Sana ke Halim, sana Jalan Raya Bogor, sana ke kawasan Cawang ya, sana di Jalan Majasutoyo ya gitu ya. Jadi di sana teman-teman ada halte ya, halte PGC 1, cuman lagi direvitalisasi ya. Dan sekarang sudah berdiri untuk tiang-tiang atau untuk pembentuk dari haltenya ya. Mungkin sebentar lagi akan dipasang untuk pesetnya ya. Jadi kita harap bersabar karena tidak gampang untuk membangun ya. Butuh waktu lama teman-teman. Ini waktu tunggu busnya berapa lama teman-teman saya kurang tahu ya. Semoga tidak sampai 30 menit. Karena itu terlalu lama untuk saya nunggu di sini ya. Kalau saya ke sana takutnya busnya sudah jalan. Terpaksa kita akan nunggu lagi bus yang selanjutnya. Untuk bus 7B ya lumayan tidak lama ya. Nah ini dia sekarang udah datang. Oke, busnya datang teman-teman ya. Ternyata dia ngetemnya tidak lama teman-teman. Oke, saya akan naik rute baru ini 7Q ke arah Blok M. Jadi dia pakai low deck ya. Kita lihat. Oke, kita ngantri. Saya excited ya. Oke, jadi ini adalah lewat bawah ya. Udah seperti 7B lewat atas. Tadi saya sudah jelasin ya, saya nggak usah jelasin lagi. Saya gemetaran ya teman-teman ya. Asli teman-teman, karena saya buru-buru ya untuk menyalakan HP-nya. Oke, saya excited ya. Oke, mari Bang. Oke, kita ketemu abang itu lagi ya. Tadi abang itu yang saya tanyakan sana. Oke. Saya suka mencoba bus-bus yang baru ya teman-teman ya. Rute baru maksud saya. Saya di belakang aja. Jadi untuk rute kalian bisa lihat di teman-teman di Twitter ya. Kalau di Instagram belum ada untuk update-nya.
ketika dia menaikkan penumpang maupun menurunkannya. Ini kita di pertigaan Dewi Sartika ya, mau masuk Kalibata atau Jambulan namanya. Oke, di depan lebih seru teman-temannya, saya di depan aja ya. Coba depan. Ini nggak ada tanda untuk logo ruang wanita ya. Jadi kita di depan aja. Pak, izin Pak. Ya. Nah, untuk view di depan ini luasnya, jadi kita di depan. Jadi pengalaman saya menggunakan 7B ya, sekarang dia tidak melewatin bawah melainkan ke atas ya. Setelah dari Mampang Perapatan dia langsung ke bawah underpass, langsung dia belok ke arah Tendian ya, baru naik dan turun di Tirtayasa. Teman-teman seru ya. Jadi pertama kali untuk bus Laudek lewat PGC teman-teman tadi ya, ke arah PGC gitu ya tadi ya. Oh, ini kenapa berhenti di pinggir jalan? Main HP-nya situ lagi teman-teman ya. Nggak tahu aturan dia Pak. Giliran di klakson dia kayak marah gitu mukanya. Channel YouTube Pak. Iya, gitu Pak. Itu apa? Sama? Namanya? Namanya Fred Walker Indo. Hah? Fred Walker Indo. Kayaknya dua, Fred Walker Indo. Oke. Kalian juga bisa turun sini untuk pindah ke KRL ya. Duren Kalibata. Nah, di sana teman-teman. Sebelah kanan ya. Majuan sana. Untuk Duren 3 kita nggak bisa transit ya, karena kita lewat bawah. Median. Jadi sekarang pembayaran di tap out ya. Jika kalian tidak tap out maka akan terblokir. Dari PGC juga kalian bisa naik 43 teman-teman ya. Dari belakang PGC. Pokoknya dekat penurunan 5C ya, atau bus yang dari Hararmoni ke PGC. Jadi untuk sementara itu teman-teman, untuk bus 5C, 5D dia sementara di PGC 2 ya untuk naiknya. Karena ya lagi masa revitalisasi untuk halte PGC 1.
Jakarta. Ada orang mengamen dan macam-macam ya. Sekarang kita menunggu kereta lewat. Di sana ada apartemen Kalibata ya, Kalibata City. Tadi yang ada halte tadi itu adalah Plaza Kalibata ya. Mal Plaza Kalibata. Bogor lumayan juga teman-teman untuk penumpang keretanya. Duren 3 mau ke Ragunan kita nggak bisa ya? Nggak bisa transit, maksudnya kalau lewat Duren 3 bisa. Bisa, Duren 3 bisa. Tapi nanti kita lewat bawah, nggak lewat bawah. Sini macam-macam ada tragedi teman-teman ya. Di apartemen Kalibata. Sini juga banyak warga asing dari Afrika gitu teman-teman ya, orang-orang yang kulit hitam. Ini kita ada masuk di Jaksel atau Jakarta Selatan. Di samping sana ada makam pahlawan. Samping sana ini danau ini. Terus kalian yang mau nyewa tukang cangkul silahkan datang ke sini. Sini banyak orang yang apa ya, jasa cangkul gitu. Ataupun untuk taman ya. Punya sampai sepanjang arah lampu merah sana teman-teman.
bus ini untuk membantu bus 7B ya Pak ya? Iya. Jadi kita jatuhnya ke poros. Oh, ke poros. Porosnya kan di PGC. Porosnya. Oh gitu. Poros, jadi kita Nggak sampai rambutan gitu Pak ya? sampai rambutan. Ada orang bilang, ada menyarankan sampai apa ya, via Kampung Melayu gitu. Menurut Bapak gimana tuh? Oh, sampai Kampung Melayu. Iya gitu. Kalau dari Kampung Melayu kan sudah ada ininya, transitannya yang koridor 7. Oh iya, benar-benar ini. Itu pun jarak 5 menit kan sudah sering lewat gitu koridor 7. Saya sih bacanya di Twitter gitu, jadi banyak kayak pendapat gitu loh. Nah ini kenapa nggak lewat ini gitu-gitu? Mending lewat ini gitu-gitu. Nah, di sini kan macetnya bukan main loh. Iya benar. Untuk unitnya ada berapa bus Pak ya? Kalau ini sih 6, Oh, tapi 6. yang baru terrealisasi baru hari ini sih 2 ini. Oh 2. Oh. Insya Allah semakin ntar mungkin besok-besok Bisa tambah. Ya, bisa. Ini dari operator apa Pak? Maesari? Ini udah langsung dari TJ kita, Oh dari TC. datang Jakarta. Ini karoseri Laksana, buatan dari Indonesia ya, rancangannya. Untuk rumahnya namanya, tapi untuk mesin dari luar negeri. MAB itu baru produk asli buatan anak bangsa. Namanya juga gitu ya, mobil anak bangsa. Tinggal di sini. Saya tinggal di Keramat Jati, Ini Keramat Jati. Keramat Jati Condet Asli Keramat Jati. asli. Jadi eksplornya ini busway gitu. Iya gitu, sama tentang perkembangan Jakarta, kayak pembangunan gitu. Oh, berarti udah masuk ke Sarinah itu berarti? Ke Sarinah? Koridor 1. Udah Pak. Oh, Saya sudah udah review itu halte Bundaran HI. Baru ada macam-macam kayak halte Matraman baru udah dibukakan tuh. Baru ada kabar lagi Velbak udah dibuka. Saya udah kesana gitu Pak. Oh iya Velbak udah kemarin sih. Cuman masalahnya di haltenya nggak boleh ngerekam gitu Pak. Saya berdebat sama petugasnya tuh. Padahal udah saya jelasin ini bukan untuk iklan gitu loh, bukan untuk komersil. Memajukan sih sebenarnya. Iya benar. Untuk ngabarin gitu. Ke Jalan Raya Pasar Minggu. Sebelah sana ya. Buat kalian yang mau explore Jakarta dengan Transjakarta, kalian bisa cek di website transjakarta.co.id untuk melihat rutenya, maupun kalian bisa bertanya di Twitter ya, di akunnya PT Transjakarta untuk melihat perkembangan atau informasi terbaru tentang Transjakarta. Kalian bisa juga untuk melihat di Instagram Transjakarta ya, yang ada centangnya teman-teman.
Iya bener ya. Oh. Yang dari tadi Tadi tuh. kan lagi hapusan gitu, Oh. hapusan jadi hapusnya di. Jadi nggak bisa langsung naik dari situ Pak gitu. Sebenarnya sih ya tergantung pramudinya sih ya. Iya bener-bener. Tergantung pramudinya. Jadi tadi di BKN dia ngetem dulu nggak Pak ya? Hah? Di BKN ngetem dulu nggak Pak tadi? Enggak, Oh, enggak ada iya. langsung putar. Langsung putar. Langsung putar. Oh jadi lamanya kayak di lampu merah aja ya Pak ya? Iya. Traffic light. Sama di Sartika itu padatannya pada sekali namanya. Ini Hotel Kaisar sebelah kanan dari ini. Kita masuk Duren 3. Nanti kita akan lewat dari komplek Polri ya, tempatnya Sambo. Rumah dinasnya. Tapi dia punya rumah juga di Saguling tuh, rumahnya dekat yang nggak jauh dari rumah dinasnya. Tapi nanti ngedit lagi ya. Iya, jadi lagi Bang. Jadi di ini ya, di komputer gitu ya. Saya di HP aja sih Bang. Masa bisa? Iya bisa. Sambil dikasih-kasih lagu gitu. Iya benar. Saya sih biasanya kalau ngedit itu kalau ada kesalahan saya edit gitu Bang. Jadi nggak bisa lah kalau misalnya langsung real itu nggak bisa lah ya. Iya benar. Oke, ini dekat PLN ya.
elegan teman-teman ya, nggak kayak kompleks TNI. Mungkin di bagian dalam ya, dalamnya banget. Tapi menurut cerita ada kantor Satpam juga teman-teman, jadi dijaga oleh Satpam ya, bukan dari pihak polisinya aja, bukan dari pihak polisi yang ini. Udah berwawasan luas ya gitu. Kenapa? Ya aku udah berwawasan luas. Iya, kalau misalnya cuma tahu ini itu bisa diserang netizen ya. Iya benar Pak. Sama kalau saya kalau ngomong kadang-kadang mau belibet gitu Pak gitu. Jadi harus 2 kali menjelasinnya gitu. Tapi bisa langsung nyolok ini ya. Nggak lebih mana Pak? Emang enggak ini kayak habis gitu ininya. Oh bisa, tapi ini HP saya colokannya di bagian tengah jadi nggak bisa Pak gitu, harus digeser gitu. Jadi terganggu kayak goyang-goyang gitu Pak. Ini dari rumah saya isi full gitu loh biar bisa ngerekam panjang gitu. Tapi nggak pakai ini, nggak pakai apa itu namanya? Power bank. Powerbank pakai untuk HP, untuk ini Oh, gimbal. sendiri. Sekarang saya lebih sering menggunakan sewa powerbank gitu kan, sekarang kan ada sewa powerbank kan di mana-mana kan Pak. Saya menggunakan itu. Kayak sewa powerbank gitu, ada stasiunnya gitu untuk nyewa. Oh, ada ya? Ada. Pokoknya kalau di halte pas ada tulisannya sewa powerbank. Jadi kita pesannya dari aplikasi di scan barcode gitu. Baru keluarlah apanya kayak powerbanknya gitu. Untuk kembalikan tinggal tekan tulisan kembali di layarnya gitu. Tapi ini juga memorinya yang gede pastinya. Iya gede. Saya mah kalau misalnya videonya nggak digunakan lagi atau nggak dipakai saya hapus gitu Pak. Videonya. Iya saya hapus. Oh, tapi kan udah Udah diupload ke YouTube ya. Iya, Upload benar. ke YouTube ya. Jadi YouTube punya penyimpanan sendiri, itu enaknya Pak gitu. Oh, iya. Jadi kalau HP nggak perlu pakai memori yang besar-besar gitu loh. Pakai 64 GB juga udah bisa. Saya kira disiapin memori sendiri gitu. Enggak Pak. Kalau sudah edit itu sudah bagus, kirim ke YouTube terus dihapus. Saya itu sistem rekamnya kayak gini Pak. Kalau misalnya internal udah habis, udah full gitu, saya pindahkan ke kartu SD gitu atau kartu memori gitu. Oh, jadi nggak full di Nggak full di HP gitu. Tapi kan itu ya nggak full merekam terus kan. Iya bener. Kalau yang ini berapa ini? Kenapa? Brika ini Brika, saya waktu itu belinya 900 sama ongkir sama ongkir. Oh, Sama di ongkir. ini di Tokopedia. Tokopedia. Tahun berapa ya? Tahun 2020 kalau nggak salah saya belinya. Berapa banyak berarti ini ya? Kalau ini ya Apanya Pak? Pendapatannya satu grade ya. 2000, hampir 3000. Oh ya, berarti udah dapet ini ya? Udah dapat, udah monetis. Tapi lama pendapatannya saya dikit Pak gitu. Baru 1 jutaan lah gitu. Pendapatannya? Iya 1 juta. Belum bisa dicairkan tapi. Oh gitu. Ya harus 1,3 baru bisa dicairkan. 1,3. 1.300.000 baru bisa dicairkan. Oh berarti mau gue 1.300.000 itu ya lumayan berarti kalau udah cair gitu ya. Iya lumayan Pak. 30-an jutaan mungkin ya. Enggak lah, Masa ya? enggak lah. Tapi kalau kayak Telegram itu banyak itu apanya pendapatannya. Selebgram. Iya kayak artis gitu, orang-orang terkenal gitu Pak gitu. Makanya kan sekarang ada orang yang konyol-konyol lah pokoknya kelakuannya gitu supaya viral gitu, banyak menonton gitu. Nah itu pendapatannya banyak Pak. Tapi biasanya kalau kayak gini sepi gitu, ada 200-an gitu, 1000 gitu. Kalau kayak saya gitu yang nonton. Tapi kalau yang kayak konyol-konyol gitu pasti yang nonton banyak kok gitu.
sama kayak Mobile Legends saya bingung aja gitu loh. Orang cuma main game aja loh. Tapi kenapa banyak yang nonton? Itu banyak itu ya, Mobile Legends itu ya. Iya banyak. Wah tidur nih. Sana Keragunan ya. Oke, biasanya kalau sore hari ini macet teman-teman, apalagi yang sebelah sana ya, macet parah. Jalan Mampang. Jadi yang bisa transit tuh yang kayak gitu buset teman-teman ya, yang tinggi itu bukan low deck ya. Jadi kayak di Blok M itu untuk transit harus step in lagi Pak ya? Iya, kalau di Blok M sekarang. Iya sekarang. Kemarin ada yang komentar gitu loh. Saya pernah nonton di video lain, ya mereka nggak tap in lagi katanya gitu. Waduh, gimana nih? Karena saya kan udah bertanya ke pihak itunya Twitternya, tapi dia ngotot bilangnya ya nggak tap katanya, nggak tap in lagi katanya. Langsung masuk. Karena katanya di sana sudah Ada ditutup gitu ya Pak ya? sudah tujuan akhir gitu. Iya tujuan akhir. Kecuali kalau di kayak di mana itu di sebelumnya itu Kayak misalnya di sebelum Blok M iya benar-benar kayak di Kejaksaan Agung gitu. kejaksaan pun sudah kayak di sini. Jadi kayak di Pulau Gebang juga teman-teman, saya juga gitu teman-temannya, saya pernah ke terminal Pulau Gebang, jadi disuruh tap in lagi teman-temannya karena sudah pemberhentian terakhir. Di sana adalah kawasan Kuningan ya, gedung-gedung tinggi itu. itu nanti langsung ke bawah ya, baru belok ke arah Tendian, baru ke atas. Jika yang mau ke Blok M, ini versi dari Jalan Walter Mangusidi dan Tendian ini ya.
suka untuk bus yang kayak gini teman-teman ya. Jadi tidak membatasin kayak depan ruang wanita, di belakang untuk pria saja. Jadi untuk pria juga bisa menikmati pemandangan dari depannya. Kalau menurut saya itu rasis teman-teman ya, kayak di kereta teman-teman ya. Jadi di bagian depan hanya bagi wanita saja ya. Jadi kita tidak bisa melihat pemandangan dari depan. Tapi itu demi keamanan juga teman-teman ya, bagi para wanita untuk pelecehan gitu ya. Untuk menghindari pelecehan gitu, melakukan pelecehan seksual gitu. Jadi ini masih jalan Kapten Tendian. Jadi yang saya bilang tadi itu 7B tendian di halte ya teman-temannya, bukan tendian di jalan pinggir jalan ini. Gitu ya. Seharusnya tanpa diatur-atur kayak gini, untuk para pemobil itu bisa belok sendiri teman-temannya, aman ya. Karena memang ada sen gitu ya, itulah fungsinya sen teman-teman. Tapi ya itulah Jakarta, untuk mencari sesuap nasi ya. Jadi mereka melakukan itu. Jadi menurut saya itu pendapatan mereka lebih banyak ya daripada ya orang-orang yang kerja kayak di suatu tempat gitu ya. Bayangkan per detik ada mobil yang mau keluar gitu, atau per menit lah ya, keluar uang terus, pasti pendapatannya akan banyak ya. Wah, ini jalannya berlubang ya teman-teman, tadi ada berlubang dekat Tendian Square. Rengas, halte Rengas. sana Suryo ya, jalan Suryo dan menuju ke Senopati ya. Oke, mereka ragu-ragu untuk nyebrang teman-teman. Tadi kayak orang India teman-teman ya, dari mukanya.
atas ya. Dalam? Lewat atas atau bawah? Lewat bawah. Bawah ya. Sampai jam berapa? Sampai jam, kalau ininya jam 10 Pak. Malam. Oke. Enggak sih, Pak. Oke, sama-sama Pak. Nah itu teman-teman, nggak semuanya orang melek media ya. Sebenarnya ada informasinya di Twitter teman-teman. Jadi kalian bisa buat akun dan kalian cari-cari untuk akun Transjakarta teman-teman ya. Welfare mengisi di. Oke, dia mau parkir ya. Jadi di sini untuk lahan parkir itu terbatas teman-teman ya. Kadangkala ada orang yang parkir di pinggir trotoar. Nah seperti ini terbatas hanya 2 aja teman-teman. Nah kayak gitu parkir di trotoar. Jadi untuk di jalan Walter Mengisi ini nggak semuanya kabelnya ditanam ya, hanya dirapikan saja teman-teman. Rencana sih mau ditanam ya, tapi nggak ada. Ini masih ada di atas gitu ya. Trotoarnya udah bagus. Oke, jadi ini adalah halte Tirta Yasa. Kenapa? Sebelum Jakarta apa? Kurang nggak terlalu hafal banget sih pak. Ada teman saya tuh hafal banget sampai rute-rute bus gitu, hafal banget gitu loh. Sama kan? Vlogger juga. Ya vlogger, tapi dia nggak ngomong gitu pak. Ini jalan Gunawarman ya, Gunawarman kalau salah. Iya Gunawarman.
Baru ya, Jakarta Selatan. Sana ada museum polisi atau Polri. Ini Peren Pusat ya. Nah, di sini juga ada petunjuk ya untuk naik bus mana, apa kemana gitu ya. Sehariannya ya kelompok ini terus. Saya sih mahasiswa sih Pak, Oh, masih mahasiswa ya. Telat masuk gitu Pak. semester berapa? Nah, semester 3. Oh iya. Saya sih telat masuk sih. Saya lulusan 2018 sebenarnya. SMK. Nah, jadi pusing lah Pak ya mikirin kehidupan ini gitu. Iya. Saya nyari kerja-kerja muter-muter nggak dapat gitu. Sampai kawasan apalah Kuningan gitu. Masalahnya kayak di psikotes gitu lah. Psikotes gitu. Turunnya di situ Pak. Nah, ini jalan Sultan Hasanuddin ya. Tadi Patimura ya sebelah sana. Sebelah kanan tadi teman-teman. Oke, ini jalan Palatehannya sini. Masuk di sebelah kiri. Depan sana adalah kawasan CSW ASEAN. Integrasi CSW ASEAN. Untuk yang depan ini adalah halte ASEAN. Yang sana Kejaksaan Agung sebelah kiri. Sementara di sana CSW 2 ya, atas CSW 1. Koridor 13. Masjid Agung di sebelah sana ya, ujung lagi di jalan Sisingamangaraja. Ini saya lupa teman-teman nama jalannya. Biasanya kalau saya nggak untung-untung gini pasti saya ingat teman-teman namanya ya. Tadi di atas ada MRT lewat ke arah Bundaran HI ya. Kita akan belok ke sebelah kiri, Jalan Panglima Polim. Nah, inilah penghabisan dari bus itu tuh, namanya bus 7B itu. Dia akan turun dari sini, yang ke arah Blok M ya. Jadi tidak berhenti di halte ASEAN, melainkan di halte Kejaksaan Agung. Jadi untuk Kejaksaan Agung sudah hampir selesai ya untuk bangunannya ya. Nah, ini untuk jembatan ini nanti jika malam-malam akan ada warnanya teman-teman. Ini bagus untuk spot ya, foto-foto atau bikin konten TikTok lah ya bagi cewek-cewek gitu. Tapi malam-malam sini ada pengamen teman-teman ya, di bagian situ bawahnya. Nah, jika kalian mau ke kawasan Kota Tua, dari sini kalian naik di sini semuanya di ASEAN, halte ASEAN nomor 1.
yang dari Joglo ke Blok M. Oh iya, ada cewek cantik teman-teman. Mungkin dia akan nongkrong ya di Blok M Space. Saya sebut Blok M Space ya, karena tulisannya kayak gitu, Space, tapi dibaca Space ya. Nah, yang blok ya. Kan ada Taman Kristina Marta, Jahaw. Ini bagus banget teman-teman. Buat kalian yang mau konsultasi rumah, kalian bisa di sini teman-teman ya. Kita masuk ke jalur 2. Ini ada cewek-cewek pakai tudung teman-teman ya. Pakainya seragam. Blok M Square. Ikut. Pak, terima kasih Pak. Sampai jumpa lagi Pak. Siap. Hati-hati. Oke, 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 semangat Pak. Makasih Pak ya. Tadi saya pengen ngetos teman-teman, tapi bapak itu menyalin. Pak. Iya, bikin YouTube Pak. Semangat Pak. Saya beruntung mendapatkan driver yang ramai ya. Jadi sekarang saya akan ke jalur 1 untuk turun di Gelora Bung Karno ya. Saya akan ke Ragunan, naik 6F ya. Tapi saya naik nomor 1 dulu teman-teman, baru saya transit di Gelora Bung Karno. Sini ada nomor-nomor untuk busnya ya, di jalur mana gitu. Nah, di kalian bisa lihat sini teman-teman ya, jangan buru-buru masuk biar kalian tidak salah jalur. Oke, sekarang saya akan masuk. Saya menggunakan kartu e-money. Dari jalur 1 ini bisa ke Tanjung Priok ya, menggunakan 10H. Ya, hati-hati licin ya, Bu. Oke, tugas sini perhatian sekali teman-teman ya pada pengguna layanan bus atau transportasi umum. Oke, ini yang Tanjung Priok sudah jalan 10H ya. Jadi kalau saya ngomong itu belum terlalu apa banget teman-teman ya. Nanti mungkin kita kebiasaan teman-teman ya, kita harus menyapa-nyapa orang. Tadi saya beruntung mendapatkan driver yang ramah ya. Jadi saya bisa tos-tosan atau saliman tadi ya. Pokoknya apalah teman-teman tadi itu ya. Yang pasti dia bingung ya, karena mungkin karena kebiasaannya pakai salam gitu. Kalau saya tos ya teman-teman ya tadi.
Jadi tadi jadinya kayak salaman gitu aja teman-teman. Oke. Ini bus apa? Oh, dia tidak melayani ya, jalan aja. Nah, jadi tadi abang itu tidak tahu kalau di tiap halte atau di stasiun atau dimanapun di tempat yang ada untuk penyewaan kayak gini ada itu teman-temannya, ada tempat sewa powerbank. Saya sudah punya aplikasinya ya, namanya Recharge. Nah ini, kalau kalian mau sewa silakan bisa scan teman-temannya sini ya. Nah scan, baru nanti keluar ya. Silakan tekan ini, kembalikan powerbank. Oke, nggak jadi teman saya ketekan tadi ya. Oke, ketekannya. Oh ada detiknya ya. Jadi ini bisa berubah lagi teman-temannya ke layar yang biasa gitu ya. Nah kalau kita mau mengembalikan silakan kembalikan teman-teman di yang terbuka ya. Oke. Tapi ini nggak ada orang yang lagi menyewa di sini, jadi nggak bisa untuk bagian ininya terbuka ya. Jadi sekarang saya akan menyewa teman-teman, tapi kita tidak mempunyai kamera lainnya. Jadi saya mempunyai aplikasinya dari sini. Sudah datang, jadi kita belinya di stadion di halte Gelora Bung Karno ya. Oke teman-teman, tadi saya lupa penutupan ya. Jadi saya tutup di sini. Tadi saya berakhir di terminal Blok M. Jadi jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Bye, sampai jumpa. Sekarang saya akan ke halte Gelora Bung Karno ya. Halte Gelora Bung Karno untuk naik 6F ke arah Ragunan.